Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematik tema 4 subtema 3 pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada Dayu yang membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantunnya jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Akhirnya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa makna amanat pantun? Nah, pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa pembuatan pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiga juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T, seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput, pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Nah, bisa kalian lihat di sini. Akhiran baris yang pertama itu N, yang kedua itu T. Nah, yang ketiga harus N, yang keempat T, sesuai dengan sajak ABAB. Nah, membuat pantun nasihat. Ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Nah, ingat, jangan lupa perhatikan hal-hal penting sebelum kamu membuat pantun. Seperti contohnya tadi, bersajak ABAB, terdiri dari satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, dan harus memperhatikan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Nah, Bu Guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau nasihat dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bu Guru mencontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat, ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Nah, berikut contohnya. Siang-siang makan buah dong-dong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, pantun yang Ibu guru buat ini menggambarkan atau berisi mengenai amanat atau pesan bahwa kita harus bergotong royong agar pekerjaan yang kita kerjakan cepat kelar. Nah, ini adalah contoh bentuk kegiatan gotong royong. Nah, ada kegiatan gotong royong untuk membenarkan rumah. Nah, di sini atau membuat rumah, ini sedang membuat rumah. Nah, semua warga bergotong royong. Saling tolong-menolong. Apabila kita bergotong royong, maka pekerjaan akan cepat selesai. Nah, manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat. Gotong royong itu adalah bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Nah, manfaat gotong royong. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Yang keempat, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Nah, ini adalah manfaat dari gotong royong. Nah, kalian kerjakan halaman 108 dan 109. Apa itu yang dimaksud gotong royong? Nah, sebelumnya Ibu telah jelaskan. Nah, kalian kerjakan halaman yang ada di halaman 109. Nah, di sini ada sebuah teks. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain.
Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, berikut macam-macam atau jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Nah, tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Contohnya, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergilir. Nah, yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Nah, untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip yang kuat, yaitu membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Nah, dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama, hidup rukun. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial dengan bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membedakan suku, agama, atau ras. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul. Nah, dan yang terakhir, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Nah, rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat. Nah, salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Nah, yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Diskriminasi itu yaitu ketika kita tidak mengakui seseorang. Nah, karena perbedaan, kita mendiskriminasi orang tersebut. Nah, itu tidak boleh. Nah, karena setiap manusia itu di mata Allah itu sama. Nah, terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Disintegrasi itu perpecahan antar warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, arti diskriminasi ini adalah memperlakukan orang atau kelompok biasanya minoritas atau berbeda secara berbeda berdasarkan karakteristik, asal, ras, atau asal negara, agama, keyakinan, dan lainnya. Nah, diskriminasi ini adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Nah, sedangkan ajaran agama kita itu setiap manusia itu sama di mata Allah. Baik yang kaya, yang miskin itu sama-sama di mata Allah. Baik yang punya jabatan, baik yang tidak mempunyai jabatan itu sama di mata Allah. Jadi kita itu hanyalah makhluk yang sama di mata Allah. Jadi tidak boleh membeda-bedakan, mau itu beda ras, beda suku, beda negara, beda kulit, beda usia. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mendiskriminasi. Nah, kalian kerjakan halaman 111. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Nah, kalian kan telah membaca, kalian boleh baca ulang. Nah, kalian simpulkan, lalu tuliskan di halaman 111. Nah,
Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada interaksi sosial, merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Nah, selain itu interaksi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Nah, seperti yang pertama, bidang ekonomi. Contohnya itu ketika kita di pasar. Nah, ketika itu kan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, itu interaksi dalam bidang ekonomi. Contohnya, karena adanya kepentingan seseorang untuk saling bergantung satu sama lain. Pembeli bergantung seseorang saling membutuhkan karena dia membutuhkan bahan-bahan yang dia perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan penjual itu juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia mencari nafkah dengan cara berjualan. Nah, di bidang politik, misal jenis kepentingan ini digunakan oleh anggota pemerintah dan anggota politik. Nah, di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Nah, kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses interaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Ini biasanya dalam bidang pemerintahan. Nah, bidang sosial dan budaya. Nah, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seorang ditentukan oleh pengakuan di masyarakat. Nah, kepentingan bidang sosial budaya ini dengan pola-pola perilaku bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang menjadi kebiasaan turun-temurun leluhurnya. Nah, ini biasanya contoh kecilnya bidang sosial budaya ini budaya dalam berbahasa. Nah, Indonesia ini memiliki berbagai macam bahasa. Nah, kita patut untuk melestarikannya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan bahasa tersebut dalam sehari-hari. Nah, itu bidang sosial dan budaya. Nah, selanjutnya bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Nah, situasi yang demikian mengunggah para pemerhati sosial untuk menggalakkan kegiatan moral. Contoh kepentingan moral yaitu siaran agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Nah, contohnya itu siaran agama, contohnya ceramah. Nah, itu kan adanya interaksi antara penceramah dan pendengar ceramah. Nah, interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun moral. Nah, kalian buatlah contoh bentuk-bentuk interaksimu dalam kolom berikut. Bentuk interaksi yang pernah kamu lakukan, misal bidang ekonomi. Misalnya jual beli di pasar misalnya. Bidang politik itu di dalam pemerintahan. Berarti tidak usah diisi. Nah, tinggal bidang sosial budaya dan bidang moral. Nah, selanjutnya kerjakan kerjasama dengan orang tua. Diskusikan permasalahan berikut. Pada era globalisasi seperti saat ini, interaksi budaya semakin terbuka lebar. Bahkan budaya daerah bisa berinteraksi dengan budaya luar negeri. Bagaimanakah upaya yang dapat kamu lakukan agar budaya daerah tidak tergantikan dengan budaya luar negeri yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia? Nah, tuliskan dan diskusikan bersama orang tuamu. Nah, tuliskan di sini, di kolom yang tertera di buku. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.